Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat sunat tahajud. Dan ini merupakan salah satu sholat sunat yang dikerjakan pada sepertiga malam. Sholat sunat ini memang memiliki banyak keutamaan, bahkan sholat tahajud juga menyimpan pahala dan kebaikan yang sangat luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun di balik itu pula terdapat 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat sunat tahajud ini. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala dan keutamaan sholat sunat tahajud itu sendiri. Lantas apa sajakah 4 larangan yang ada dalam ibadah tahajud itu? Adapun yang pertama yaitu mengerjakan sholat sunat tahajud dengan tidak konsisten atau istiqomah. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud bukan hanya dikerjakan ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang pun senang dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud. Maka yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Ammar bin As, yang artinya, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan adapun yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat saja. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam-malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud hanya di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh untuk dilakukan. Diterangkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Adapun larangan yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat dalam kondisi masih dalam keadaan mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak. Jika Anda dalam keadaan sedang mengantuk, hendaknya hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai lelah tubuh kita sudah hilang.
Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, yang artinya, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Namun jika kalian kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Anda mengantuk, maka ada baiknya hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan cara tidur atau istirahat sejenak sampai hilangnya lelah tubuh kita. Adapun larangan yang keempat yaitu melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban kita yang lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan melalui sabdanya yang artinya, "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.